warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Haira Firni Mutmainah yang biasa dipanggil Aira. Aku seorang mahasiswi kimia IPS angkatan 2023 dengan NNP terakhir adalah 020. Nah, di sini aku akan mereview tentang 6 laboratorium yang ada di Departemen Kimia. Serta aku juga akan memberikan pendapat atau keinginan aku yang nantinya akan memasuki laboratorium yang mana di antara 6 laboratorium itu. Oke, di sini kita akan membahas 6 laboratorium, di mana yang pertama ini adalah laboratorium kimia material dan energi. Itu adalah laboratorium kimia mikroorganisme, yang ketiga adalah laboratorium kimia bahan bakar atau KBB, yang keempat adalah laboratorium kimia bahan alam dan sintesis atau KIBAS, lalu ada laboratorium instrumentasi dan sains analitik, dan yang keenam adalah laboratorium fasilitas riset membran atau FRM. Dan di sini kita akan membahasnya satu-satu. Material dan energi ini berfokus pada efisiensi dan alternatif bahan bakar fosil ataupun juga material canggih dan juga material untuk infrastruktur dan lingkungan, teman-teman. Jadi kayak memang sesuai dengan nama laboratorium sendiri, jadi kita berfokus tentang material dan juga energi terbarukan. Nah, di laboratorium KMI ini dikepalai atau kepala laboratorium dari laboratorium ini adalah Prof. Joko, di mana Prof. Joko ini memiliki topik khusus yaitu logam atau tambang, ekstraksi logam atau tambang seperti itu. Lalu dosen-dosen yang berada di laboratorium KMI ini juga antara lain ada Prof. Irmina, ada Prof. Didi, ada Prof. Nurul, ada Prof. Ratna, ada Pak Lukman, Bu Afifah, Pak Eko dan juga Pak Wahyu. Nah, lalu yang kedua adalah laboratorium kimia mikroorganisme, di mana kimia mikroorganisme ini berfokuskan pada bidang biokimia, di mana biokimia ini kan membahas tentang fermentasi, juga biodegradasi, biodekolorisasi juga dibahas seperti itu. Nah, apa sih yang kita lakukan di laboratorium kimia mikroorganisme ini? Jadi kita mempelajari mikroorganisme dan berbagai proses kimia di dalamnya. Jadi kayak gini nih bekerja dengan makhluk goib ya, kalau misalnya dosen-dosen kimia bilang itu makhluk goib, karena kita tidak bisa melihat kan bakterinya, tetapi itu ada. Nah, untuk kepala laboratoriumnya sendiri ini adalah Prof. Adi, yang mana Prof. Adi ini kebanyakan topiknya ini mengenai jamur seperti itu. Lalu juga Prof. Adi ini dikarenakan beliau adalah kepala laboratorium, beliau ini memegang hak izin untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan praktikum di laboratorium kimia mikroorganisme. Selain Prof. Adi, ada juga Bapak Danang, ada juga Prof. Rosa, ada Pak Hamdan. Nah, Pak Hamdan ini untuk sekarang tidak bisa menjadi dosen pembimbing dikarenakan beliau sedang studi ke luar negeri. Untuk alat-alatnya di laboratorium kimik ini sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Ada ruang kepala lab, ada ruang diskusi, ada lemari penyimpanan alat dan bahan, ada alat yang namanya autoclave, alat destruktif, ada oven, thermoshake, shaker, freeze dry, inkubator, dan lain-lain terflow. Pokoknya sangat-sangat lengkap dan sangat memfasilitasi teman-teman yang tertarik di bidang biokimia. Kalau yang ketiga adalah laboratorium kimia bahan bakar. Nah, di kimia bahan bakar ini memiliki nama yang keren yaitu laboratorium Fucella. Bukan Coachella ya teman-teman, Fucella. Nah, di Fucella ini berfokuskan pada eksplorasi dan komersialisasi kimia bahan bakar dengan topik terdapat beberapa topik yang ada yaitu ada konversi, ada pemisahan, ada eksplorasi, ada diversifikasi, ada pemanfaatan limbah dan juga ada pemurnian produk untuk mendapatkan produk bermutu yang lebih tinggi. Nah, di Fucella ini ongoing research-nya itu sangat-sangat banyak ya teman-teman, sangat-sangat banyak sekali. Yang pertama juga ada fotokatalis degradation dan juga gasperation. Topik-topik ini tuh yang paling sering digunakan dalam TA-nya mahasiswa kimia IPS. Fasilitasnya juga sangat-sangat lengkap. Ada alat yang namanya flat sheet membran, ada spektro UV vis, oven, gas reaktor, ultrasonic homogener. Itu sangat-sangat bermanfaat banget ya teman-teman alat-alatnya. Untuk kepala laboratorium Fucella sendiri adalah Pak Trianda, di mana dosen-dosen yang bertugas di Fucella ini ada Prof. Aklus, ada Prof. Peri, ada Prof. Hamza, Prof. Yulfi, Bu Zahra, dan Bu Yuli. Selanjutnya adalah laboratorium kimia bahan alam dan sintesis atau kita sebut KIBAS. Nah, di laboratorium KIBAS ini berfokus pada sintesis organik, terus juga kita berfokus pada kimia bahan bakar dan juga sintesis senyawa organik, di mana kepala laboratoriumnya ini adalah Prof. Mardi. Nah, dan dosen-dosen lain yang bekerja di laboratorium kimia bahan bakar ini adalah selain Prof. Mardi ada Prof. Fahima, ada Bu Fatma, ada Pak Fadlan, seperti itu teman-teman, dengan topik-topik yang mereka ini berbeda-beda. Laboratorium kimia bahan alam dan sintesis atau KIBAS teman-teman. Nah, kepala dari laboratorium ini adalah Prof. Mardi. Selain Prof. Mardi, ada juga dosen-dosen lain yang bekerja di laboratorium ini, yaitu ada Prof. Dr. Fahima, lalu juga ada Bu Fatma, terus juga ada Pak Fadlan. Nah, di laboratorium kimia bahan alam dan sintesis ini membahas tentang bahan kimia bioaktif, kimia obat, wewangian, perasa, dan kajian komputasi struktur organik. Jadi memang di kimia bahan alam dan sintesis ini berfokuskan pada kimia organik dan juga sintesis teman-teman, seperti itu. Lanjut ke laboratorium yang kelima adalah laboratorium instrumentasi dan sains analitik atau nama kerennya adalah laboratorium ISA. Nah, di laboratorium ISA ini ada beberapa bidang kimia yang bisa melakukan penelitian di laboratorium ISA ini, yaitu ada bidang biokimia, ada bidang analitik, ada bidang fisik, bidang organik dan juga bidang anorganik. Jadi semuanya ini bisa melakukan penelitian di laboratorium ini ya teman-teman. Selain Pak Jarot, dosen-dosen yang memilih untuk melakukan penelitian di laboratorium instrumentasi dan sains analitik atau ISA ini, yaitu ada Bu Ita, ada Pak Hendro, ada Bu Harmami, ada Pak Suprapto, ada Prof. Freddy, ada Bu Nikma, Bu Zeni, Bu Kartika, dan juga ada Pak Gracianto.
Yang keenam atau yang terakhir adalah Laboratorium Fasilitas Riset Membran, atau nama kerennya adalah Laboratorium FRM. Di Laboratorium FRM ini terdapat 4 dosen yang memiliki penelitian di sana. Yang pertama itu ada Pak Trianda, ada Prof. Nurul, ada Prof. Hamzah, dan juga ada Bu Zeni. Untuk Pak Trianda ini berfokuskan pada karbon sintesis, juga pada mixed matrix membran, juga gas liquid separation. Sedangkan untuk Prof. Nurul ini berfokuskan pada zeolit sintesis dan juga adsorpsi. Untuk Bu Zeni ini berfokuskan pada geopolimer, juga katalis, dan juga green diesel. Nah, topik-topik yang biasanya topik TA pada FRM ini itu ada membran, of course, karena namanya juga fasilitas riset membran ya teman-teman. Juga ada adsorben, ada fotokatalistik, ada katalis, dan juga ada katalis proses. Nah, aplikasi topik di laboratorium ini ada 4 teman-teman. Yang pertama itu ada energi, juga ada kesehatan, lingkungan, dan bahan kimia. Jadi sangat-sangat menarik sekali untuk ke-6 laboratorium yang ada di kimia, teman-teman. Kalau dari saya sendiri ini lebih tertarik di laboratorium KME yang awal tadi, yaitu laboratorium kimia, material, dan energi. Kenapa? Yang pertama alasannya karena di laboratorium ini tuh membahas tentang material. Nah, aku tuh sadar semenjak memasuki kimia ini sangat-sangat memiliki ketertarikan tinggi di seperti material-material seperti itu, teman-teman. Dan juga untuk dosen-dosen pengampu di sana itu sangat-sangat soft spoken kalau kata-kata cutting, dan juga sangat dapat membimbing mahasiswa-mahasiswa TA-nya. Untuk dosen dan juga fokusan dari laboratorium KME ini sangat-sangat cocok dengan apa yang aku butuhkan di masa depan nanti, teman-teman. Jadi memang aku ingin berfokus di bidang material dan energi. Makanya aku nge-labnya di KME nantinya untuk kolokium dan TA-nya insyaallah. Dan juga salah satu alasan aku ingin melakukan TA atau tugas akhir di KME ini karena bidang yang berfokuskan di laboratorium ini adalah anorganik dan fisik. Kenapa aku menyukai anorganik? Sebenarnya aku belum dapat kimia anorganik ya teman-teman. Jadi mungkin kedepannya akan berubah. Tapi kimia anorganik ini kan sangat-sangat luas kan daripada kimia organik. Kimia organik kan cuma CHO, ya seperti itulah ya. Nah, kalau anorganik ini dia tuh luas dan kita membahas tentang material dan juga berfokusan pada efisiensi dan alternatif bahan bakar fosil. Yang mana itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia ini ya kan teman-teman. Jadi aku ingin berfokuskan ke itu. Seperti itu. Oke, selesai pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dengan semangat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kimia bahan bakar atau biasa kita sebut KBB